Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Enggil Wainuari. Seperti biasa aku mau share video daily vlog aku ya teman-teman ya. Nah oke, ini tuh untuk awal videonya aku mau cuci piring dulu teman-teman. Ini pagi hari Selasa kemarin ya teman-teman. Ini aku waktu cuti bersama kemarin. Jadi ini aku ada di rumah, terus ini aku mulai bersih-bersih dapur gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah klik video ini, sudah nontonin video-video aku, sudah subscribe channel aku. Aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, ini tuh aku sebenarnya mau nemenin adik Hasbi sekolah ya, katanya itu sekolah teman-teman, dan ternyata itu masih cuti bersama juga. Nah karena sekolahnya kan masih ngikut kelas yang kakak kelasnya gitu ya, masih ikut-ikutan sekolah gitu, jadi infonya masih salah komunikasi gitu. Jadi hari ini tuh aku anterin adik Hasbi sekolah karena katanya yang teman aku yang ikutan sekolah juga masuk, nggak ada pemberitahuan libur, jadi ya berangkat deh sekolah. Dan ternyata sekolahnya libur teman-teman ya, karena cuti bersama. Mohon maklum ya teman-teman, karena kan masih belum masuk ajarannya sekolahnya Hasbi, jadi masih belum ada pemberitahuan yang pasti gitu, jadi malah salah paham ya teman-teman, jadinya malah masuk sekolah di hari cuti bersama gitu. Nggak apa-apa lah ya teman-teman, sekalian main ke rumah utinya. Nah sekalian aku juga belanja ikan sama belanja apa kemarin, beli ayam gitu teman-teman, karena di dekatnya rumah uti itu ada pasar pagi gitu. Nah di sana itu enak kalau mau belanja sayur, belanjaan, pokoknya belanja mingguan kebutuhan pokok atau kebutuhan konsumsi gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku mau bikin kopi dulu ya teman-teman biar semangat. Ini tuh kopi top kopi yang gula aren tubruk ya. Ini tuh rasanya enak banget teman-teman. Teman-teman cobain deh untuk varian yang tubruk ini, enak banget rasanya ya kalau menurut aku ya teman-teman. Teman-teman di sini, bunda-bunda dan momi-momi semuanya, apakah ada yang seneng ngopi nih kayak aku nih? Aku tuh suka banget ya teman-teman sama kopi. Nah kalau pagi hari tuh aku biasanya bikin kopi gitu teman-teman sebelum berangkat kerja gitu. Tapi kopinya juga kopi yang campur susu gitu atau kopi coklat gitu ya teman-teman ya. Nah ini selanjutnya selesai aku cuci piring, ini aku keburu-buru ya teman-teman. Takutnya kesiangan gitu berangkatnya, jadi ini aku langsung buru-buru mandiin adik Hasbi yang lumayan agak drama sekali ya teman-teman kalau masalah diajakin mandi, apalagi kalau pagi hari itu beneran deh teman-teman ya, banyak banget dramanya gitu. Nah kalau dia di mode lebih kasar gitu malah dia lebih tantrum lagi, jadi harus mintanya itu dielus gitu teman-teman ya, baru dia mau berangkat mandi gitu. Pokoknya ya pinter-pinternya kita aja ya teman-teman untuk ngelus, pokoknya biar anaknya nggak tantrum di pagi hari gitu. Nah sebenarnya kalau udah sampai sekolah itu juga udah happy ya anaknya ya, udah nggak tantrum lagi. Tapi ya gitu teman-teman, kalau masih di rumah sebelum berangkat itu pokoknya tantrumnya di nomor 1 ini. Nah ini tuh ada kotoran ya teman-teman di matanya gitu, mau aku lap pakai kaos kakinya, nah dia itu malah nangis gitu. Nah lanjut, ini aku pakein hand body lotion ya teman-teman di kulitnya biar nggak kering gitu, kulitnya biar lembab. Terus ini aku pakein kaos kaki, terus aku pakein juga
sepatu ya teman-teman, karena ini mau sekolah walaupun ternyata sekolahnya libur. Nah, di sini tuh adik Hasbi masih pakai baju biasa karena seragam sekolahnya ada satu yang masih dijahit untuk Hasbi ya teman-teman, karena Hasbi badannya besar jadi harus nunggu dijahit dulu karena ukurannya nggak sama teman-temannya gitu. Nah, kalau untuk seragam olahraga sama baju muslimnya ini tuh adik Hasbi udah dapat ya teman-teman, karena ada ukuran yang besar. Jadi untuk seragamnya yang seragam baju muslim sama seragam olahraganya itu udah dapat. Nah, ini teman-teman untuk sepatunya ini kerempongan ya waktu masangin. Ini padahal belinya itu kemarin waktu Idul Fitri, tapi ya nggak tahu kenapa ini udah sesek aja gitu ya untuk sepatunya. Nah, ini benar-benar agak sulit ya teman-teman masukinnya. Nah, gimana ini kalau belinya 1 tahun yang lalu nih, bisa-bisa udah beneran nggak muat ya untuk sepatunya. Padahal ini untuk sepatunya ukurnya juga udah besar ya teman-teman. Kalau nggak salah ukurannya itu 34 atau 35 gitu, seukuran anak SD ya teman-teman. Tapi ya karena kakinya besar jadi agak kesusahan nih masukinnya. Nah, semoga ini agak awet lagi ya teman-teman ukurannya. Nanti kalau nggak awet ya udah ya mau gimana lagi, harus dibeliin yang ukuran baru lagi karena anaknya yang cepet besar gitu. Bukan yang besar lagi ya teman-teman, itu udah bener-bener anak size jumbo gitu ya. Nah, untuk berat badannya sekarang juga udah 40 kilo. Untuk berat badan anak PAUD itu beneran sudah kelewat ya teman-teman, sudah beneran oversize. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga masih dalam tahap pertumbuhan. Semoga nanti kalau udah mulai tinggi badannya bisa kurus sedikit gitu ya teman-teman, harapannya. Nah, ini karena tadi sekolahnya ternyata libur, ini aku ajakin mampir untuk belanja ayam ya teman-teman. Aku beli ceker sama beli paha teman-teman, pahanya setengah kilo sama cekernya 1/4 gitu teman-teman. Nah, rencananya aku mau bikin mie ayam setelah ini. Nah, ini ceritanya aku mampir ke rumah utinya ya teman-teman. Nah, ini jadi rumah utinya Hasbi. Di sini tuh main-main sebentar. Nah, ini mainnya cuman sebentar aja karena aku di rumah belum masak. Nah, nanti masaknya itu sampai siang ya teman-teman matengnya, karena bikin mie ayam itu kan agak lumayan, stepnya lumayan banyaknya ya, dan kompornya juga cuma 1 tungku, jadi harus nunggu lama kalau mau bikinan yang agak ribet gitu. Sebenarnya juga nggak ribet ya kalau mie ayam itu, cuma prosesnya kan ada yang sendiri-sendiri, ada yang buat bikin ayamnya itu untuk toppingnya, terus ngerebus mie, terus bikin kuahnya, itu kan ada beberapa langkah-langkahnya ya. Jadi kalau masak pakai 1 tungku itu beneran deh bisa lebih lama ya dibandingkan masak pakai yang 2 tungku. Nah, nanti kalau insya Allah ya aku kepengen beli kompor yang 2 tungku gitu teman-teman, biar apa ya, biar masaknya itu lebih sat-set lagi gitu ya. Nanti kalau tembok di dapur aku yang sebelahnya itu bisa ditempelin wall sticker atau aman gitu ya, dipakein wall sticker. Nanti aku mau pindah kompornya di bagian meja yang biasanya aku taruh sebagai meja makan atau buffet aku. Nah, yang di situ itu bisa kelihatan ya teman-teman ya, di situ tuh aku mau taruh kompor. Terus meja yang aku taruh buat naruh kompor ini bisa nanti buat ngiris-ngiris waktu masak gitu, jadi nggak terlalu sempit gitu ya teman-teman posisinya. Nah, kalau kayak gini posisinya dapur aku tuh sebenarnya sempit banget ya teman-teman, mau apa-apa itu ribet, mau naruh wajan-wajan yang selesai dipakai mau disisihin dulu di mana gitu, aku nggak bisa naruhnya kalau di sini, beneran sempit tempatnya. Nanti kalau
kompornya 2 tungku, terus ditaruh di meja yang sana itu insya Allah mungkin tempatnya agak longgaran dikit gitu ya. Nah ini untuk kuah mie ayamnya aku masukin tulang-tulang ayam ya teman-teman, karena paha tadi aku beli setengah kilo itu semuanya di fillet gitu, jadi untuk tulangnya kepisah, terus aku masukin ke dalam kuah mie ayamnya teman-teman. Nah untuk bumbu kuah mie ayamnya ini aku pakai bumbu bakso ya teman-teman, bumbu kuah bakso, terus dipakein daun brambang ya teman-teman. Di tempat teman-teman apa nih namanya nih untuk daun brambang teman-teman? Bisa komen ya di bawah ya teman-teman, biar aku tuh tahu namanya apa aja di berbagai daerah ya. Nah di sini bikin mie ayamnya resepnya ngawur aja ya teman-teman. Untuk topping mie ayamnya itu pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, serai, laos, salam, sama daun jeruk gitu ya teman-teman, sama dipakein kemiri, pokoknya bumbu gitulah teman-teman ya. Terus dipakein saori, dipakein kecap manis, udah gitu aja ya teman-teman ya. Nah ini untuk kuahnya udah mulai mendidih ya teman-teman, terus kemudian aku angkat. Nah ini lanjut untuk bikin sambelnya. Nah di sini aku katakan agak ribet itu kan stepnya banyak ya teman-teman. Untuk bikin sambelnya juga itu kan juga perlu tempat sendiri untuk menggoreng, jadi ini lumayan lama sih aku bikinnya. Untuk matangnya juga udah siang baru matang untuk mie ayamnya. Nah ini untuk sambalnya aku pakai tomat sama cabai besar sama cabai kecil teman-teman. Nah ini untuk topping sayur-sayurannya ini aku rebus. Nah tadi itu airnya udah mendidih, langsung aku masukin untuk sawi hijaunya ya teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah mie ayamnya udah mateng ya. Ini untuk toppingnya jadi segini teman-teman. Terus ini untuk sambalnya aku tadi juga udah cuper tapi aku nggak lihatin ya teman-teman. Dan ini untuk kuahnya udah aku masukin berambang goreng ya teman-teman biar lebih sedap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga teman-teman bisa terhibur sama video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.